Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita hendak berkisah-kisah sedikit lah. Hendak berkisah-kisah sedikit, yaitu mengenai ciri orang yang berisi bakat kekuatan gaib atau orang yang sudah mempunyai kekuatan gaib. Nah, ciri-cirinya tuh, nah itu orang itulah biasanya tuh menjaga lisannya supaya tidak berdusta, bijaksana, lebih banyak menangisnya daripada ketawanya. Nah, kenapa jadi kayak itu? Itu menjaga supaya apa yang dilihat maupun yang didengarnya itu benar adanya. Nah, ataupun yang dilihatnya itu atau yang didengarnya itu benar adanya. Bijak supaya apa yang hendak disampaikan itu sudah tersaring sesuai situasi lawan keadaannya yang hendak disampaikan. Lebih banyak bersimpati kepada orang lain yang sedang mengalami kesedihan, kesusahan, dan lain-lain. Takutan lawan dosa-dosanya sehingga banyak menangisnya daripada ketawanya. Nah, itu sedikit penjelasannya tadi. Bahwa orang itu biasanya menjaga yang sifatnya itu tadi. Ini itu ada hubungannya dengan orang yang memiliki bakat ataupun yang sudah mempunyai kekuatan gaib. Nah, siapa tahu ini kena bermanfaat lah bagi yang mendengarnya nih, kesan keluarga nih. Siapa tahu ini bermanfaat. Artinya tuh asalnya ini katuja barusta ampeh barusta. Kayak itu tuh modelnya tuh. Nah, itu nang kawa akhirnya kena diberi apa jalan karunia anugerah oleh Tuhan. Nah, insyaallah tuh mau terjadi. Samping amalan-amalan juga kan, itu pengalaman. Jadi ini berbagi pengalaman, itu. Ciri-cirinya itulah satu, dapat mempengaruhi orang lain. Nah, itu waktu inya memiliki bakat kekuatan gaib itulah orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang di sekitarnya. Mempengaruhi orang di sekitarnya, entah itu pengaruh tersebut berdampak baik atau buruk. Misalnya sedang sedih lalu hanya diam dan di sekitar ada beberapa orang, maka energi dari emosi kita tuh, emosi sedih tadi akan menular di sekitarnya. Artinya tuh orang-orang sekitar tuh merasakan itu, merasakan energi kita tuh depan orang tuh mempengaruhi di sekitarnya. Kayak itu. Yang kedua, ada getaran listrik ketika bersalaman. Ketika bersalaman ini aku sudah membuktikannya tuh. Ini ada yang mereka kayak kesetrum tuh kita pada saat bersalaman tuh lawan orang yang memiliki bakat kekuatan gaib atau yang memiliki kekuatan gaib. Ini merasa ada getaran listrik kayak kesetrum tuh itu kayak kesetrum. Sebetulnya hal tersebut terjadi karena energi yang dihasilkan dari gesekan antara kita lawan orang tersebut. Energi min plusnya itu sama juga kita berselisihan, bahkan berjalan mula berselisihan. Orang itu berisi kekuatan gaib atau berisi bakat terpendam lah, yang mempunyai kekuatan gaib, berselisihan misalnya. Nah, itu merasa tuh ada tuh kayak ada
energi itu namanya kayak banuan besampuk ya benarnya kayak gitu. Atau misalnya kita tuh akan berjalan sorangan, tiba-tiba berjalan sorangan kan di padang sunyi, tiba-tiba ada rasa hembusan angin. Nah, hembusan angin itu juga itu apa energi tadi juga besambukan. Nah, kita merasakan energi yang apa yang tuh di luar awak kita. Nah, merasakan kita itu kayak itu. Waktu bersalaman kayak itu juga lawan orang, misalnya bersalaman tuh merasa kita di telapak tangan kita tuh merasa kayak merejut, kayak apa yang kita kesetrum merejut lah jadi udah kayak merejut. Nah itu yang kemudian kayak gitu. Lalu yang ketiga tuh apa yang diinginkan akan terwujud. Nah kayak itu, apa yang diinginkan akan terwujud, tapi kada seberatan juga apa enggak. Kada seberatan juga apa, karena itu takdir. Nah, itu Tuhan yang berkehendak. Jadi orang yang biasa bakat atau yang memiliki kekuatan gaib itu misalnya malam-malam misalnya mau minum misalnya, atau anak makan kalah seketika dalam waktu dekat ada orang datang membawa minuman atau makanan yang dihendakinya. Nah itu yang dihendakinya. Misalnya apa jurang tuh apa ini jar adanglah aku menunggu asa anak makan kuah sop halnya jar. Padahal sudah waktu jam makan siang udah, tapi mahadang ini kena udah kayak itu. Padahal apa jurang tuh belum tentu lah, tapi itu tadi ada rasa keyakinannya, kuat keyakinannya bahwa kan ada datang mengantari kuah sop atau membawakan kuah sop, makan nasi sop tadi kalinya dasar buder kata lawas datang juga kayak itu modelnya tuh. Itu yang ketiga tadi. Karena ada sifat apa orang tuh membangun ikatan batin tuh ada, lawan telepati kita tuh jalan. Maka itulah bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang lain. Nah misalnya ya, pikiran orang atau yang dirasakannya kayak itu. Nah itu bang, padahal jauh kan, padahal jauh atau parak, tapi dia berdiam aja, cuman mengungkapkannya tuh kayak itu, mengungkapkannya kayak itu. Lalu yang keempat lah mimpi terbang atau mimpi jatuh. Ini banyak nih, ada juga kayak itu. Dengar kayak itu orang-orang berkisah, atau pihak keluarga ada yang berkisah kayak itu juga. Aku seorang yang merasakan juga. Nah kayak itu dulu lagi halus, mimpi terbang, mimpi gugur lah. Nah kayak itu jadi keempat. Orang yang biasa kekuatan gaib atau yang apa ya, orang memiliki bakat kekuatan gaib yang tinggi biasanya sering mengalami mimpi terbang, melayang. Kadang dalam mimpi itu jatuh ke dalam apa jurang lorong gelap gulita tanpa ujung. Bisa juga mimpi berkunjung, mimpi berkunjung kalau mau sampai ada juga kayak itu. Mimpi berkunjung itu bisa juga tuh, termasuk dalam mimpi nih, mimpi terbang atau mimpi gugur nih. Udah jadi kayak Superman. Nah itu tadi. Karena itu apa jurang tuh sukma kita tuh telah keluar dari raga. Bakatnya disebut dengan meraga sukma.
jurang temeraga sukma jurang hanya punya hubungan apa nih jurang terbiasa hubungan kekuatan gaib yang tinggi, itu kisahnya tak. Lalu yang kelima itu diketujui hewan, didekati hewan serta serangga, ya kayak lain pang lah binatang buas, lain pulang lah binatang buas itu nama matuk lah nama antam kita, gitu. Mana hewan buas tuh kayak apa jurang ular kobra kah, mau buaya kah, ya Allah, pokoknya hewan yang buas lah. Hari di sini ini sambat tuh kita tuh yang didekati hewan serta serangga, itu serangga tuh karena orang yang besi bakat kekuatan gaib atau yang memiliki kekuatan gaib tuh tingkat tinggi itu nyerancak ditempeli serangga, gitu. Cara tiba-tiba kadang-kadang kayak kunang-kunang kah, yalah siragung kah, yang capung kah, yang buat capung, kupu-kupu kah, kayak itu modelnya tuh. Mau nalat lain lagi lah nalat tuh mah hinggapin yang komano koreng macam ini atau apakah kan lain lagi tuh. Cuman ini yang khusus lebar tentu kayak kunang-kunang, kayak capung, kayak kupu-kupu, itu termasuk aneh lah. Itu menandakan kekuatan menandakan kekuatan kita itu bersinergi dengan energi gaib yang meliputi binatang serangga, sebab segala sesuatu sebenarnya memiliki energi, basic energi. Adapun yang keenam, ya bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Itu kawa papandiran, kawa berkomunikasi lawan makhluk gaib, mengerti apa yang dipandirakannya tuh, apa yang ditunjukkannya tuh, mengerti. Padahal kan suara orang gaib tuh kersama apa lawan suara kita, ya Allah, cuman kita mengerti, mengerti. Kawa kayak itu papandiran, kawa papandiran, ya, makanya orang punya bahasa padahal hanya itu kada bahasa Banjar kita, karena kita di Banjar padahal itu kan mungkin kada bahasa Banjar orang luar nih, namun orang Banjar kan misalnya wajar aja, ya Allah. Jadi bahasa Banjar ini mengerti aja kita. Kadang-kadang orang luar tuh ada yang bahasa lain loh tuh, cuman kita mengerti. Itu tuh yang keenam, itu tuh yang bisi bakat atau yang bisi kekuatan gaib tuh. Kawan yang berkomunikasi lewat rasa, pendengaran, penciuman, atau penglihatan. Setiap orang yang memiliki bakat itu mempunyai kekuatan gaib. Cara berkomunikasinya berbeda-beda, gitu tuh. Yang ketujuh, pandangan jarak jauh. Ini bisa juga disebut kasab atau khawas. Ya orang tersebut tuh ya kalau melihat orang yang berada di lokasi jarak jauh kayak gitu kawannya melihat. Jadi apa orang tampak gambarannya yang jauh tuh pada ratusan kilometer, itu kayak itu juga bilanya melihat sesuatu yang ditakunakan orang lain tuh. Padahal jaraknya tuh ratusan kilometer, atau puluhan tahun silam yang lalu sudah, puluhan tahun yang silam yang lalu, ratusan tahun kah gitu atau puluhan tahun kah atau tahunan aja kah gitu, entah itu berapa bulan aja kah hanyar gitu. Jadinya kawa melihat kayak itu tuh. Lawan juga kawa membaca fenomena alam yang akan datang, situ. Ya, kalau membaca fenomena alam yang akan datang, yang akan terjadi, ya, itu kadang-kadang bisa disampaikannya atau kada, tergantung izinnya tadi. Melihat benda-benda yang tersembunyi sesuai izin Tuhan juga lah, kalau diambil atau kadanya itu. Kebanyakan orang-orang kayak ininya kada lagi kayak sifat hendak apa ke duniawian yang istilahnya itu yang itu hak orang gitu kayak itu sebenarnya itu hak orang, jadinya ada akunnya. Padahalnya menyata, cuman tuh masih ragunya
makanya dia ada perlu sifat tadi, sifat apa, bijak tadi, sifat bijak dia ini harus bijaksana. Jadi sekedar menunjukkan aja, sekedar memadahi aja, kada hendak panar memiliki itu, karena itu masih dalam keadaan barang tak bertuan, kayak itu udah takutannya walaupun tak bertuan kayak itu, kecuali ada izinnya kan, misalnya langsung menimbul misalnya, nah itu kemungkinan tuh sekedar dibariakan tak kesannya tak, nah masih di dalam tanah tuh sekedar menunjukkan aja, nah kayak itu tuh sekedar memadahi aja. Atau kawa melihat gambaran di otak orang, kawanya merasakan otak orang itu lagi berpikiran, kawanya timbul tempat duitnya tegang, ini urat bulunya tegang karena merasakan nih, karena melihat gambaran otak orang itu nah apalagi bahagiaan duduk mayam gitu, nah merasakan benarnya tak, nah, gitu. Melihat orang yang sudah lawas atau yang hanyar meninggal, bertamu lawannya tuh, nah kawanya yang sudah lawas tuh, yang hanyar meninggal, kawanya bertamu, melihat orang gaib di depan mukanya, padahal orang gaib tuh saat apa juga lagi berada di belakangnya tuh, berada di belakang begana, tapi ini melihatnya seakan-akan berdiri di depannya. Terkadang juga melihat masa lampau itu seperti gambaran televisi yang ditontonnya, jadi kayaknya asyik melihat di sejarah masa lalu tuh, sejarah masa lampau tuh, kayak itulah aja, kayak itulah aja. Ini melihat gambarnya itu padahal ratusan tahun yang lalu. Jadinya merasakan duanya suasana alam saat itu tuh, saat nang lampau tuh merasakan doa, rasa kayak senang, kayak tenang, damai, tentram di kampung tuhnya, mahimong benar melihat, nah kayak itu modelnya tuh. Kadang-kadangnya aja lagi kawan menyambut naran orang tuh, orang lawas tuh, yang sudah lawas meninggal kah, ada orang tuh masa lampau kah timbul datang gitu, nah karena apa ya, nah orang tuh menyambut siapanya, sanonya, nah kayak itu modelnya tahunnya tuh. Nah, jadinya tahun arahnya tuh siapa, nah gitu. Nah lalu mimpi, nah, yang ke-8 lah, nah mimpi ketindihan, ditindihi orang tadi. Nah, itu salah satunya tuh ciri-cirinya tuh, yang orang berbakat tadi, orang atau orang yang memiliki kekuatan gaib tadi. Mimpi ketindihan orang, entah kalau gitu kalau mimpi ditindihi orang jar, nah kayak itu modelnya tuh. Orang tuh melihat gambarnya pulang, nah, mimpi itu, dalam mimpi itu lalu terkejut, terbangun, karena ketindihan tadi. Nah itu juga termasuk ciri-cirinya tuh. Berarti bulan ke-9 nih lah, melihat aura, yang ke-9 nih melihat aura. Jadinya ini tuh dapat melihat aura yang terpancar dari orang, baik apa juga orang atau hewan atau benda tertentu. Nah ini melihat, padahalnya tapi asal muasalnya tadi tahu juga kan, tahu gitu nah. Ini tuh kayak modelnya tuh yang terpancar tuh aura juga. Lihat dia aura di dalam diri orang tuh, nah kawannya melihat. Atau benda misalnya kayak keris atau wasi apa gitu kan, padahalnya tak ketujuh di wasi. Nah TP nya kawa melihat pancaran atau apa jurang tuh apuahnya wasi itu tahunya, wasi itu berpadah ininya gitu, nah modelnya berpadah lawan melihat dia secara kasat mata tadi. Jadinya walaupun kayak itu gini ada hakun dia langsung nyambat sembarangan banyak, kecuali diminta menyanya udah hakunnya nyambat macam-macam tuh ada hakun. Nah itu tadi ya, karena ada sifat bijaksananya lawan menjaga lisan, nah gitu, menjaga lisan, makanya ada hakunnya nyambat langsung juga. Lawan ada jangan sembunyikannya gitu dari kekuatan wasi itu, apa anunya auranya tuh, atau ke dalam diri orang tuh kayak apa, ada kondunya terlalu apa jurang tuh nampak menyampaikan tuh terlalu bertahan sesuai dengan anunya aja,
supaya apa jurang tuh kada jahil. Jurang jangan jahil ya, karena selalu merasa apa hebat kena itu. Jadi lebih baik apa disembunyikan sekali, jangan seberataan menyampaikan. Nah itunya ada akunnya gitu tuh, seberataan menyampaikan. Sama yang lain gitu juga ada akunnya, melihat apakah, mendengar apakah di gaib-gaibnya ada akun juga. Yang ke-10 nih ya itu nih memiliki daya sembuh. Memiliki daya sembuh ya, memiliki daya sembuh nih ada juga kan apa jurang tuh bakat nang mempunyai kekuatan gaibnya atau nang berisi kekuatan gaibnya, bisa menyembuhkan dirinya juga, bisa juga, atau kalau menyembuhkan dirinya sendiri. Kayak penyakit kayak penyakit medis tuh kan ya, perlu dokter. Kalau tuh kayak itu perlu dokter. Amunnya nang non medis, insyaallah kawah adanya, insyaallah kawah adanya membentengi dirinya, kayak itu, atau menyembuhkan dirinya atau menjauhkan dirinya dari kekuatan gaib orang lain. Kayak itu tak modelnya tuh. Mengenai masalah medisnya tuh kadang-kadang tuh sebujurannya nang ke-10 ini memiliki daya sembuh tuh kadangnya nang langsung berinteraksi, kadang juga ataunya memberi arahan misalnya apanya kayak menambahi orang modelnya menambahi banyu ke langsung kada juga kayak itu. Ada juga lewat nang ada telepati deh modelnya, mereka telepati atau lewat doa lah, belajar jauh yang mendoakan bahamnya sembuh orang tuh. Ada izinnya kan, kalau memberikan izin tadi ya, jadi asal jangan lupa menyambut insyaallah. Nah itu jangan lupa menyambut insyaallah, insyaallah tuh sembuh akhirnya. Nah, itu modelnya tuh secara jauh jadinya, walaupun kada kelihatan, padahalnya secara batinnya kayak itu mau batin itu secara batin lewat kata-katanya bisa juga kan jalannya insyaallah pian sembuh aja kan aja. Nah itu bisa tuh ada lawas sembuh tuh itu modelnya. Amunnya bocah pulang insyaallah mudah pian panjang umur ya, sehat badan ya, panjang umurnya. Karena melihat orang itu sudah ngalih ya diobati dah, ngalih diobati, sudah ngalih diobati. Kada lawas meninggal juga tak kabarnya. Gitu tuh. Udah hendak langsung menyambat pian cagar mati. Wah makin naik orang serik orang. Nah itu diperlukan tadi sifat bijaksana, lawan tadi menjaga supaya jangan menduli Tuhan tadi. Karena jadi peramal karena jadi peramal bisa menjadi peramal tuh juga. Maka diancam Nabi lawan Tuhan, nah jangan jadi peramal gitu tuh. Jadi harus bijaksana, harus bijaksana. Nah dirinya sakit harus lihat medis banyak, kawannya ngobatinya secara medis. Kawannya ngobati dirinya seorang, lihat ya, bun dokter aja tuh sakit lah, ada lagi dokter lain mau obatinya. Kayak itu modelnya tuh sama tuh, kayak itu juga yang di bidang kekuatan gaib nih. Nah kayak itu. Nah, itu tergantung dirinya seorang juga. Dirinya menyanggupi atau kadanya, atau hanya sekedar membantu aja. Itu aja tuh. Jadi kan ada kawan dipaksakan, ada kawan dipaksakan. Udah hendak dia menyambut langsung, udah hendak dia ada akunnya. Jadi menjaga tadi supaya jangan menduli Tuhan, itu supaya jangan menduli Tuhan. Nah, itu aja lah, itu aja lah, sedikit berbagi sedikit berbagi. Yang berisi ciri-ciri tadi, ciri-ciri orang yang berisi kekuatan gaib atau yang berisi kekuatan gaib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.